Waktu berita ini disampaikan, kita sedang merayakan Hari Raya Shavuot, Hari Raya Pentakosta. Itu Hari Raya panen, saudaraku. Katakan panen. Kalau saudara kenal saya di kantor, di rumah, dimanapun, gambarnya cuma satu, yaitu panen, saudaraku. Karena itu dalam Yeskiel 34 ayat 23 ini, Tuhan berkata, aku mengangkat seorang gembala atas mereka, itu David. Bukan David yang lama, karena David yang lama sudah meninggal kurang lebih 400 tahun yang lalu. Ya, tetapi saudaraku, yang dimasukkan tentu saja adalah the greater David, Tuhan Yesus. Dia akan mengembalakan mereka menjadi gembalanya. I'm the good shepherd, kata Yesus. Dan ini saudaraku, satu nubuatan yang terjadi. Akan adakan covenant of peace, perjanjian damai. Di sini perjanjian shalom. Dan segala binatang buas itu gambar roh jahat akan diusir. Mereka akan tinggal dengan tentram, ya. Mereka akan hidup dalam ketenangan. Ayat 25, kan? Meskipun di padang belantara mereka hidup dengan tenang, diusir roh jahat. Dan bukan cuma itu, akan menjadikan mereka menjadi berkat. Dan ini Hari Raya Pentakosta, aku akan menurunkan hujan atas mereka, hujan yang membawa berkat. Saya percaya baptisan Roh Kudus itu bukan cuma tentang power for ministry atau power for the kingdom. Yang pertama-tama Roh Kudus ada di dalam kita. Ketika Yesus mengembusi murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 20, itu adalah untuk keselamatan. Roh Kudus dalam kita, menuntun kita. Tetapi baptisan Roh Kudus is for power and for blessing. Firman Tuhan berkata, hujan yang membawa berkat dan akibatnya pohon-pohon mengeluarkan buahnya. Hidupmu will be fruitful. Itu terjadi hidup saya. Saya sering cerita, dulu saya gagal total, sekarang menang total. Dari mana? Ketika saya mengalami Pentakosta itu. Ini bukan tentang tanggal ya saudara, tetapi selama 10 hari ini para pemimpin kan, setiap pelayanan itu generasi dan yang lain, mereka semua ingin semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu adalah hujan yang membawa berkat. Dan satu lagi, aku mematahkan kuk mereka dan membebaskan, hari kebebasan. Saya percaya ada satu ayat mengatakan, the anointing will break the yoke. Ya, bukan cuma mematahkan, destroy. Apa kuk yang menekan kita? Kuk hawa nafsu, kuk kebodohan, kuk apa saja, termasuk hutang. Tuhan akan mematahkannya. Dan dia akan mencurahkan berkat. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah damai sejahteranya. Aku membiarkan mereka berbaring. Di dalam ketika Yesus akan melipat gandakan 5 roti 2 ikan, dia berkata pada murid-muridnya, suruhlah mereka berbaring. Berbaring di sana adalah lesehan, saudaraku. Kita mesti pola pikir timur ya. Tidak ada orang Israel itu makan dengan meja tinggi, itu kursi tinggi seperti orang barat. Tidak. Tetapi dengan sikap rest. Salah satu yang luar biasa dari apa yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus adalah damai sejahtera yang luar biasa. Terimalah damai sejahtera pada Tuhan, sebab dia adalah gembala yang baik itu. Dia membiarkan kamu lay down in rest, bukan stres. Tuhan memberkati dan alamilah berkat Pentakosta ini. Dia akan mencurahkan hujan yang membawa berkat. Untuk menerima hujan berarti kita harus tanahnya ini, hati kita itu betul-betul rindu. Hanya yang rindu yang akan dibaptis dalam Roh Kudus. Hanya yang rindu akan mengalami perubahan. Rindulah pada Tuhan. Ada lagu mengatakan hatiku seperti tanah gersang. Tidak lagi. Sekarang penuh dengan sukacita. Refaya, wealthy place. God bless you. Amin. Amin. Haleluya, selamat pagi, shalom. Shalom. Dan setiap pribadi yang telah menerima kehadiran Roh Kudus di dalamnya, kita percaya bahwa ada sukacita melimpah-limpah. Amin. Ada damai sejahtera melimpah-limpah. Mari kita mau beribadah dengan sepenuh hati dan kita percaya bahwa Tuhan ditinggikan, namanya dimuliakan. Dia bekerja dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas kasih setiamu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau memuji Engkau, Allah yang hebat, yang rancangan dan kuasanya tak terpatahkan. Tuhan, kami mau
bersatu hati, melepaskan shalom atas bangsa kami Indonesia dan Kabupaten Jember, memberkati tanahnya, airnya, udaranya, serta perekonomian bangsa dan kota ini terus dipulihkan. Kami percaya bangsa dan kota ini ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jajaran pemerintahan yang ada, mulai dari presiden hingga unit terkecil RT RW. Kami percaya Engkau menanamkan hati yang takut akan Tuhan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan di setiap hati pemimpin kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga memberkati pemimpin rohani kami ya Tuhan, memberkati gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, memberkati gembala kami sidang di tempat ini, Pastor Beni Kristanto dan istri. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, urapan dan perlindungan di setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk memperluas kerajaan-Mu, memenuhi banyak jiwa yang ada ya Tuhan. Biarlah setiap visi misi yang daripada-Mu tergenapi Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu hadir di tempat ini. Curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap hati kami yang di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang siap meninggikan nama Tuhan katakan amin. Amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Bangkit berdiri dan serukan haleluya. 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 Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus yang Roh-Nya kudus hadir dalam hidup kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, satukan kami dalam kasih-Mu Tuhan. Roh kami ya Tuhan. Mari bergandeng tangan seorang dengan yang lain. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Mari terima Roh yang kudus dari surga. Bumi bersuka cita, Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Roh Kudus-Mu hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan.
Haleluya. Ada gerakan doa. Katakan di sini, di sini, oh oh oh. Di sini. Mari tuju dengan imanmu di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan doa Allah di sini. Gereja Tuhan serukan, Hosana, oh oh, Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Kami imani Tuhan, ada gerakan roh Allah di sini ada. Gerakan roh Allah di sini, di timur, amin, di barat, amin, yes, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Mari rayakan Dia, rayakan kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu. Haleluya. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini, ku percaya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ku terima rohmu di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Serukan Hosana, Hosana, amin, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Yesus. Haleluya, yang datang dalam nama Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Rohnya yang hidup, yang kudus itu tinggal dalam kita. Sepakat dan percaya, katakan amin. Lagi katakan amin. Kami sambut kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Raja segala raja dimuliakan di atas segalanya. Kau bangkitkan gereja-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi dan untuk beragam raja. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Come on, cepat. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Kami mau bangkit Tuhan. Oh, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada
sambuti panggilanku ya Tuhan. Dengarkan dia suara panggilannya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh datang menyembah. Yes. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat diri hadirat. Bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. 1, 2, 3, come on, sing it. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah bagi kami Tuhan. Bahwa Yesuslah Raja, api. Mari coba sendiri dengan pujian ini. Bangkitlah. Kemuliaannya tercurah dari surga. Bahwa Yesus, haleluya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Kami mau beritakan lewat hidup kami Tuhan, bahwa Yesuslah Raja, segala raja suruhkan, segala raja, sekali lagi suruhkan, segala raja. Haleluya. Kau yang dimuliakan di atas semua yang kau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Itulah sebabnya ini pernyataan kami. Kami rindu dipakai oleh Engkau. Kami mau terus dipakai oleh Engkau. Tapi kami perlu Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus hadir di hidup kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati bagi-Mu Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh ya Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Oh, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, ya Tuhan, Kamu Tuhan.
Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Syakarana barala barala baya shikaya rana batakaya. Hiralana baya syarana barala barala. Syarala barala bataka shikaya rala barala barala barala. Terima kasih Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mengalirlah Roh Kudus. Oh Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu. Kami berserah kepada seluruh hidup kami Tuhan. Yesus, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Sebab itu kami mengejar hadir-Mu Tuhan. Sebab itu kami terus beribadah dan kami rindu berjumpa. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu yang berserah hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, seluruh hidupku. Segenap hatimu katakan ku buka hati. Jamah kami Roh Kudus. Syakarana batakana lamaya. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu ini hidup kami Tuhan, sepenuhnya milik-Mu Yesus. Bagi-Mu seluruh hati kami, masa depan kami ada di tangan-Mu, dan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, api kemuliaan yang daripada Engkau Yesus, api-Mu membakar setiap roh kami, api-Mu menjamah setiap jiwa kami ya Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya.
kami pagi hari ini. Sebab dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang memampukan kami. Engkau yang terus menolong kami untuk kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Oleh sebab itu bicara pagi hari ini, dan biarlah firman-Mu bukan hanya sekedar informasi, tapi firman-Mu boleh mengubah akan setiap kehidupan kami. Mari Roh Kudus berkaryalah. Lanjutkan karya-Mu dalam pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Shalomnya kurang semangat. Hari Pentakosta semangat, shalom. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita memperingati tentang pencurahan Roh Kudus, ya. Jadi kalau ini sebagai pengetahuan saudara ya, jadi pencurahan Roh Kudus adalah hari yang ke-40 setelah Yesus bangkit. Ya, jadi kalau ada kuis Alkitab harus hafal. Atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, gitu saudara ya. Jadi urut-urutannya begitu. Nah, saudara, saya ulang kembali beberapa hal saudara yang perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kenapa ini menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, di dalam kehidupan kita, kalau kita bicara tentang merayakan tentang hari-hari besar keagamaan atau hari-hari besar yang kita peringati saudaraku dikasih Tuhan. Salah satunya adalah, sebentar maaf, pointer saya sayang. Oke. Yang pertama adalah dimulai dari perayaan Natal, saudara. Perayaan Natal itu kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, ini sangat penting buat kita karena dengan kelahiran Yesus kita sedang merayakan bahwa Yesus turun menjadi manusia buat setiap kehidupan kita. Sehingga kita merayakannya dengan penuh dengan sukacita. Kemudian yang kedua adalah kita merayakan tentang kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Ini penting buat setiap kita karena ketika kita bicara tentang kematian Yesus, kita bicara tentang sebuah penebusan, saudara. Ya, tentang penebusan bahwa Yesus mati buat setiap kita untuk menebus setiap kehidupan kita. Nah, setelah itu 3 hari kemudian kita bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan. Ini penting, sangat penting buat kita. Kenapa? Karena dengan merayakan kebangkitan Tuhan, kita sedang melihat begini, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sekalipun ada banyak hal yang ingin membelokkan tentang fakta dari kebangkitan Tuhan Yesus, tapi bagi setiap kita orang-orang percaya adalah sangat penting untuk melihat bahwa Yesus Kristus hidup buat setiap kehidupan kita yang percaya, katakan amin. Nah, namun saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah Yesus membuktikan dirinya berulang kali selama 40 hari, dia membuktikan, dia mengunjungi banyak murid-muridnya untuk dia menunjukkan bahwa dia hidup, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kemudian pada hari yang ke-40 dia harus naik ke surga. Nah, kenapa? Karena ini menunjukkan untuk kita melihat bahwa hari ini Yesus ada di kerajaannya, duduk bersama-sama dengan anak Bapa. Namun saudaraku dikasih Tuhan, 10 hari kemudian waktu Yesus berjanji kepada murid-muridnya, Roh Kudus dicurahkan supaya saudara dan saya tidak menjadi yatim piatu. Nah, pagi hari ini saya sampaikan tentang janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Nah, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-4 dan ke-5 firman Tuhan katakan begini. Pada suatu ketika ia makan bersama dengan mereka, dengan murid-muridnya, Yesus dan murid-muridnya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ya, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Di mana? Di Yerusalem. Untuk apa? Ini penting. Menantikan janji Bapa. Ya, sebab pada waktu Yesus mau naik ke surga, Bapa berjanji bahwa murid-muridnya dan setiap orang yang percaya tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya bahwa janji Bapa itu adalah bicara tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada setiap kehidupan kita. Nah, jadi saudaraku, kita harus melihat ini penting buat kita. Dengarkan baik-baik. Kalau kita bicara tentang Roh Kudus, tidak hanya berhenti kepada bahasa roh.
Sebab inti dari Pentakosta ada waktu pencurahan Roh Kudus adalah gini. Kuasa Roh Kudus supaya saudara dan saya hidup bagi Tuhan. Kita mendedikasikan hidup kita bagi Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena di tengah-tengah dunia ini ada pertentangan dalam kehidupan kita. Dunia sedang menarik kita, dunia sedang menggeret kita untuk jauh daripada Tuhan. Sementara di satu sisi Tuhan tidak pernah menarik, Tuhan tidak pernah memaksa, tapi Dia berikan rohnya kepada setiap kita supaya kita memiliki sebuah kerinduan, keinginan untuk kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Ya, dunia dengan tipu dayanya dia berusaha menarik kita jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan itu kerinduan Tuhan adalah selalu pengen dekat dengan umatnya. Itu kerinduan Tuhan. Makanya kalau sudah lihat ini dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Tuhan selalu bicara tentang bagaimana cara Tuhan menemui manusia. Bagaimana cara Tuhan menyatakan kasih-Nya buat setiap kita. Karena itulah hati Tuhan buat setiap kita. Makanya pada waktu Roh Kudus diberikan kepada kita, supaya saudara dan saya memiliki sebuah keputusan. Aku mau hidup bagi Tuhan. Nah, pada waktu kita mengambil keputusan hidup bagi Tuhan, saudaraku, bukan berarti kemudian kita sama-sama jadi memutuskan meninggalkan semua pekerjaan. Tidak. Artinya begini, semua yang sedang kita kerjakan dan lakukan, apapun profesi Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, kita sedang mendedikasikan hidup ini hanya bagi Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itulah sebabnya ini sangat penting buat setiap kita. Saya tidak anti bahasa roh, bahwa saya menganjurkan kepada setiap kita. Saudara yang belum bisa berbahasa roh, mari kita minta sama Tuhan. Karena itu juga penting buat kita. Menyimpang sedikit, saudaraku ya. Multimedia minta tolong bukakan 1 Korintus pasal yang ke-14. Ya, supaya kita paham. Nanti kita akan kembali di sini, saudaraku ya. Kita tidak hanya berhenti sampai di situ, kita minta sama Tuhan. Kalau saudara belum punya karunia berbahasa roh, kita minta sama Tuhan. Karena ini penting ya. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Oke, saudara buka Alkitab saudara aja ya. Di handphone saudara pasti ada Alkitab. Ya, 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Saya bacakan buat saudara, katakan begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi pada waktu saudara sering dengar berbahasa roh, ya bahasa roh kurabaka sandaramaka, itu kita tidak sedang berkata-kata dengan manusia, tapi kita sedang berkata-kata dengan Tuhan. Nah kemudian ayat yang keempat dari 1 Korintus 14 katakan begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Iya, jadi waktu saudara berkata-kata bahasa roh, saudara sedang membangun diri sendiri. Kalau bernubuat, itu membangun jemaat. Ya, kalau ada orang bernubuat, Tuhan berkata kepadamu hari ini, bangkitlah dan berjalanlah, sebab Tuhan yang menggendong kau. Itu waktu saudara dengar nubuatan, saudara gini, wow, aku tidak boleh tinggal diam nih. Tapi waktu saudara sedang letih, lesu, tidak ada orang yang tahu keadaan saudara. Saudara sedang ada dalam sebuah beban yang berat. Waktu saudara ada di kamar, kemudian saudara berkata, Koramakasanda, Korabakayasan. Itu saudara sedang membangun dirimu sendiri. Ya, melalui Roh Kudus saudara tidak ngerti. Tiba-tiba setelah saudara ngomong amin, rasanya plong. Apa yang sedang Tuhan kerjakan, kita sendiri tidak ngerti. Tapi itu yang menguatkan diri kita. Nah kembali kepada slide-nya ya sudah. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini sangat penting buat setiap kita. Nah, jadi waktu janji Bapa diberikan, yaitu dengan membaptis dengan Roh Kudus, ada 3 hal penting yang Tuhan janjikan, kenapa Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Jadi yang pertama, karena Roh Kudus itu mentransformasi kehidupan kita. Katakan transformasi. Katakan transformasi. Nah, jadi Roh Kudus mentransformasi kehidupan kita. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, menarik di sini saudara. Kata baptis di sini kata baptisu. Ya, kata baptisu. Nah, ada seorang
penyair dan dokter Yunani namanya Nicander, saudaraku, yang hidup sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Yang menuliskan begini tentang apa itu baptiso. Ya, supaya kita memiliki pemahaman ini, saudaraku ya. Ya, Nicander mengatakan bahwa dibuat seperti contoh seseorang membuat acar dari sayur. Ya, acar, dia membuat acar sayurannya yang harus terlebih dahulu dicelupkan ke dalam air mendidih dan kemudian. Jadi pada waktu gini, misalnya ini kita berimajinasi, ya imajinasi. Ini anggap aja yang sering dibuat acar itu mentimun, anggap aja ini timun. Ya, pada waktu membuat sayuran itu dicelupkan dulu pertama, nah itu namanya bapto, cuma dicelupkan aja gitu selesai. Ya, tapi kemudian yang disebut dengan baptiso, ya dicelupkan kemudian direndam di dalam larutan cuka. Ya. Dan pada waktu merendam sayuran dalam larutan tersebut, saudaraku, maka akan menghasilkan perubahan permanen. Ya. Jadi pada waktu istri saya buat acar, seringkali kalau bikin mie, bikin apa dia bukan buat acar, saya seringkali tidak lagi sebut itu mentimun yang diiris-iris. Tapi acarmu enak. Keluar rasa asin dan cuka itu kecut ya, bukan asin ya. Keluar ada kecutnya, ada manisnya. Jadi itu perubahan secara permanen. Jadi pada waktu kita bicara tentang baptiso, saudaraku, dibaptis itu, maka Roh Kudus yang mentransformasi kehidupan kita. Nah, memang tidak mudah, saudaraku ya. Artinya begini, bahwa Roh Kudus menolong kita di dalam berbagai macam hal yang sedang saudara dan saya alami. Jadi proses transformasi itu tidak tiba-tiba begini. Treng, itu kura-kura ninja. Pada waktu menghadapi, kura-kura ninja berubah. Tapi proses transformasi ada sebuah proses yang terus-menerus dikerjakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya Roh Kudus menolong kita. Dia yang ada di dalam kita. Jadi Roh Kudus diberikan itu bukan ada di luar kita, tapi Dia yang ada di dalam kita. Dia yang menolong kita melewati setiap proses demi proses, sehingga hidup saudara dan saya mengalami perubahan secara permanen. Artinya begini, menghasilkan buah dalam hidup kita. Ya, menghasilkan buah-buah kehidupan, sehingga yang nampak seperti Rasul Paulus katakan begini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dari mana kita bisa punya kekuatan dan berkata seperti itu? Kalau tidak Roh Kudus yang tolong kita. Berapa banyak kita ketika kita lewati berbagai macam hal dalam setiap kehidupan kita, saudaraku dikasih Tuhan. Maka Roh Kudus yang menolong kita untuk Dia yang terus mengerjakan bahagianya dalam hidup kita. Kemudian pada waktu kita melewati proses demi proses itu, kemudian ada perubahan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Dia menolong kita. Di sini katakan gini, Dia menghibur dan mengajar. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 ini saudara, katakan begini, penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, pengertian kita pada waktu kita datang gini, penghibur. Waktu saudara sedih, Dia datang sebagai penghibur. Oh, jangan sedih nak, aku Roh Kudus. Kemudian saudara bisa kata, oh iya, tenang, dihibur. Ya memang Dia begitu. Enggak. Waktu saya temukan dan saya renungkan kembali kebenaran firman Tuhan itu, katakan begini, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya gini, pada waktu saudara menghadapi persoalan, pada waktu saudara menghadapi tekanan, Roh Kudus sedang mengajar kita. Firman Tuhan berkata, engkau tidak pernah sendiri sebab akulah Tuhan Allahmu. Itu penghiburan buat kita. Penghiburan yang sejati adalah ketika firman Tuhan itu bicara banyak dalam hidup kita. Waktu saudara mungkin dikhianati, saudara ditinggalkan orang dan berkata, Tuhan mereka begitu kejam dan jahat. Tuhan berkata,
tenang. Aku adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Itu kekuatan kita. Makanya Roh Kudus dikaruniakan, waktu dia menghibur kita, dia sedang mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, makanya saudaraku, waktu kita baca Alkitab, saya sering kali ngomong begini, bacalah Alkitab, ngerti tidak ngerti, baca dulu. Baca dulu, berdoa Tuhan aku baca tidak ngerti. Tapi pada waktu ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Roh Kudus gini, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oh iya ya, Tuhan kan sudah berjanji. Tuhan yang setia, Dia yang tidak pernah meninggalkan. Semua akan Roh Kudus akan ingatkan itu dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu Roh Kudus mentransformasi hidup saudara dan saya, pekerjaan Roh Kudus, Dia mengajar akan setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah Dia menolong. Menolong apa? Yohanes 14, 16 sampai 17 katakan begini. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Janjinya adalah selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Ya, jadi penolong ini yaitu Roh kebenaran akan menolong kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Dunia tidak ngerti. Ya, kadang-kala memang dunia memberikan sesuatu yang semu begini-begini. Dunia tidak ngerti. Kenapa kita ini berbeda dengan dunia? Karena firman Tuhan katakan, dunia tidak mengenal kita. Bukan namanya saudaraku ya. Tapi tidak mengenal siapa yang ada dalam diri kita. Dia yang akan mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, itulah sebabnya pada waktu ini Roh Kudus mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Dia yang akan mengubah hidup kita. Dari hari lepas ke sehari, Roh Kudus mengajar, Roh Kudus menolong kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Dan itu yang membuat hidup saudara dan saya mengalami perubahan hidup. Dan perubahan itu pasti permanen. Ya, asal itu dari dalam. Berbeda, seringkali beberapa waktu yang lalu saya sampaikan gini. Kalau perubahan itu berasal dari luar, karena segala sesuatu yang menekan kita, perubahan itu tidak akan pernah permanen. Tetapi ketika ada sesuatu yang membuat gini, makanya Roma katakan begini, berubahlah oleh pembaharuan budimu dari dalam dulu. Roh Kudus menolong kita berubah dari dalam. Berubah dari dalam. Saudara ya, pada waktu saya ngambil kuliah, masuk di Tawangmangu, saya merasa diri saya, bukan merasa sih, karena itu bukan perasaan. Saya tidak sanggup untuk ada di dalam sebuah asrama selama 4 tahun. Dengan sebuah peraturan yang begitu ketat. Dikit-dikit SP1, dikit-dikit SP2, ada yang langsung SP3. Waduh kalau sudah SP3 pulang dengan kepala tertunduk, wah diusir dari sekolah. Gimana caranya melewati? Pada waktu saya masuk di situ, hari pertama sampai hari ke-7, saya merasa tersiksa. Biasa saya hidup bebas. Ya. Waktu saya tinggal bukan di asrama saudara. Asrama sih, mini asrama begitu. Ada sebuah peraturan. Di Jember. Pulang wajib jam 10. Setelah di atas jam 10, pintu digembok. Saya ingat satu lagu. Kukalahkan musuh dan melompat tembok. Jadi waktu saya digembok jam 10, jam 11 saya pulang. Kukalahkan musuh dan melompat tembok. Gitu saya. Ya ampun, nakal banget gitu ya. Jangan ditiru ya. Tapi waktu saya ada di Tawangmangu saya mikir gini, enggak bisa ini. Enggak boleh ini. Waktu saya berdoa, Tuhan tolong. Berikan aku kemampuan dan kekuatan untuk aku lewat ini semua. Gimana cara Tuhan? Roh Kudus cuma bilang begini, ganti kebenaranmu
dengan kebenaranku. Ganti cara pikirmu dengan cara pikirku. Maksudnya Tuhan, ya kamu nikmati aja apa yang ada di dalam. Saya lepaskan cara pikir saya lepaskan hak-hak saya yang kepingin bebas, saya lepaskan, saya ganti dengan kebenaran Allah dalam diri saya. Saya harus tunduk kepada apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup. Saya nikmati di dalam. Saya nikmati itu saudaraku sampai berjalan sampai 4 tahun dan kemudian saya berkata gini, tidak terasa. Tapi ada orang ngomong gini, mau lanjut Pak? Tidak. Ya, 4 tahunnya, mau lanjut Pak? Tidak, gitu saya. Tapi waktu berjalan 4 tahun saya ngomong gini, puji Tuhan. Dan saya beritahu buat saudara, yang awalnya saya pernah kukalahkan musuh dan melompat tembok. Tapi selama 40 hari, selama 4 tahun, saya tidak pernah mendapat namanya SP, sekalipun itu SP1. Kenapa? Karena saya tundukkan diri saya. Bukan kepada peraturan, tapi saya sedang menundukkan diri kepada kebenaran Allah yang sedang mendidik dan mengajar saya. Jadi mari kita belajar. Apapun yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita, tundukkan hidupmu kepada kebenaran Allah. Karena dia sedang mentransformasi setiap kehidupan kita, terjadi sebuah perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan. Waktu Roh Kudus diberikan kepada setiap kita, Tuhan memberikan tujuannya dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima Roh Kudus kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, kata menjadi saksi itu saudaraku, dia sedang memberikan tujuannya dalam hidup kita. Bahwa saudara dan saya waktu menerima Roh Kudus, saudara bukan hanya biasa-biasa saja, tapi saudara sedang Tuhan pakai untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan. Apa itu kata saksi? Ya, martus, ya, atau nanti akan ada namanya martir. Ya, mereka yang mengikuti teladannya telah membuktikan kekuatan dan keaslian iman mereka kepada Kristus. Ya, pada akhirnya kalau kita sedang bertahan di sini, saudaraku, itu namanya menanggung kematian yang kejam. Ya, ada banyak cerita-cerita tentang martir ini. Ya, ada banyak cerita-cerita tentang martir ini, saudaraku ya. Baik itu murid-muridnya dengan kematian yang mengenaskan, kepala dipenggal, tubuh yang ditarik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sedang membuktikan bahwa mereka mereka mempercayai Yesus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ternyata dalam menghadapi kehidupan kita ada banyak tantangan-tantangan iman dalam hidup kita. Ya, tantangan-tantangan iman. Untuk kita bisa kompromi dengan keadaan dunia. Makanya waktu Roh Kudus dicurahkan, firman Tuhan katakan dia memberikan tujuannya kepada setiap kita. Menjadi saksi, ceritakan. Makanya pengalaman kita dengan Tuhan itu bukan bicara tentang pengetahuan. Tapi pengalaman kita dengan Tuhan adalah kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, itulah yang menolong saudara dan saya. Katakan gini, membuktikan keaslian iman dan mengikuti teladan Yesus. Ya, mengikuti teladan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar dari contoh, saudara ya. Kalau saudara ingat bersama tentang siapa Petrus. Pada waktu murid-muridnya dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbahasa lidah di sana dikatakan. Dan kemudian banyak orang ngomong gini, mereka sedang mabuk anggur. Pasal 2:14 katakan begini. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kemudian Petrus berkhotbah, bla 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 bla, banyak. Saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saudaraku, saudara lihat. Kisah Rasul 4:13, ketika Petrus diperhadapkan di hadapan sidang mahkamah di situ. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai apa saudara? Sebagai siapa saudara? Pengikut Yesus. Jadi pada waktu mereka menunjukkan keberaniannya, dia bukan menunjukkan gini, weh memang berani dia, luar biasa dia.
dia tidak sedang melihat gini, Petrus yang telah memotong telinga Malkus itu. Mereka tidak lagi ingat apa yang sedang Petrus lakukan. Bahkan dia pernah mengkhianati Yesus, saudara. Tapi ngomong gini, waktu keberaniannya muncul menyatakan imannya, orang kemudian ngomong gini, mereka mengenal sebagai pengikut Kristus. Jadi keberanian di sini bukan keberanian konyol, saudara ya, tapi keberanian menyatakan imannya kepada Tuhan. Menyatakan keberanian, menyatakan iman kita kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, ada berapa banyak sekarang ini, kalau zaman dulu ilustrasinya selalu begini. Orang mau pergi gereja malu karena Alkitabnya tebel. Dibungkus koran, ditaruh tas kersak hitam. Dia jalan gini, mau kemana? Mau ke pasar. Padahal dia kepengen dia pergi ke gereja supaya orang lain tidak lihat. Gitu, bahwa yang dibawa adalah Alkitab. Sekarang apalagi tersamar. Di gereja sudah ada yang bawa Alkitab. Saya pun tidak bawa Alkitab. Tapi di tab dan handphone saya ada Alkitab. Ada 2 versi, Inggris dan Indonesia. Sekalipun Inggrisnya little icon. Tapi di situ ada. Untuk apa? Belajar. Belajar. Baca, ini apa ini? Dibandingkan, oh begini. Bahkan di handphone yang kecil ini, saudaraku, kita sedang belajar. Kita berani, asik gitu ya. Supaya kalau saudara mau lihat yang macam-macam, di handphone kita ingin, di dalam ada Alkitab. Masa mau dicampur dengan yang lain, saudara ya. Nah, saudaraku, kenapa? Itu pernyataan iman dalam setiap kehidupan. Kita harus berani nih. Saya pengikut Kristus. Saya orang yang percaya kepada Kristus. Dan memang ada harga yang mahal untuk membayar bahwa kita adalah pengikut Kristus. Itulah sebabnya Roh Kudus menolong kita mengerti tujuan hidup kita untuk apa ada di dunia. Tidak salah saudara mengejar cita-cita kita. Seorang mahasiswa dia mengejar cita-cita. Tidak salah tentang hal itu. Tapi waktu kita sudah mencapainya di situ. Siapa yang muncul dari hidup kita ini? Kristus atau aku kok gitu ya. Sehingga lewat hidup kita nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku yang dikasih Tuhan. Belum tentu ini yang terakhir, bagian yang paling akhir. Karena yang ketiga ini masih ada 5 slide lagi. 7. Oke ya. Oke saudaraku yang ketiga adalah menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudaraku dikasih Tuhan, apa itu kuasa? Kuasa dunamis, kekuatan ilahi, kemampuan supranatural, kuasa yang menghasilkan perubahan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudaraku dikasih Tuhan, Dia memberikan kemampuannya buat kita. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang terbatas. Saudaraku, kita bejana tanah liat yang rapuh, mudah pecah. Saudaraku, tapi waktu Roh Kudus diberikan kepada kita, Dia berada di dalam, Dia memberikan kuasanya, Dia memberikan kemampuannya untuk ada di dalam diri kita. Jadi, saudaraku dikasihi Tuhan, kuasa Roh Kudus bukan hanya bicara tentang gini. Ya memang itu akan Tuhan kerjakan lewat hidup saudara semua. Saudara akan menumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan, yang percaya katakan amin. Saudara punya kuasa apa? Mengusir setan. Jangan sampai kita diusir setan. Artinya gini, aduh takut lari ya kita diusir setan. Di gereja ya kita berani menginjak musuh, menginjak iblis. Begitu di rumah, aduh gelap dikit gini takut. Anterin kan kemana? Ke kamar mandi. Itu saudara ya kita namanya diusir setan saudara. Nah kuasa itu ada di dalam setiap diri kita. Namun yang lebih besar lagi, kuasa itu menolong saudara dan saya melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Kemampuan ilahi itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Dalam Yohanes 14 ayat 12 saya menemukan ini saudaraku. Sangat diberkati akan hal ini. Firman Tuhan katakan begini. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
yang Yesus kerjakan tentunya ya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa dan Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara dan saya diberikan kemampuan untuk melakukan ini, pekerjaan ergon ini, saudaraku. Apa itu ergon? Saya menemukan yang pertama, usaha pekerjaan yang menjadikan kegiatan seseorang. Jadi pada waktu saudara sebagai seorang karyawan, seorang bisnismen, firman Tuhan katakan gini, pekerjaanmu bukan pekerjaan yang biasa-biasa aja. Kamu mampu melakukan yang lebih besar daripada apa yang pernah aku buat, kata Tuhan. Ya, Yesus sama, dia tukang kayu. Dia seorang ahli di situ. Saudara bisa mengerjakannya lebih. Ergon yang kedua katakan gini, menghasilkan segala sesuatu dari tangan saudara. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang berkata begini, aku tidak bisa apa-apa, siapa bilang? Saya percaya begini, setiap orang yang dilahirkan, Tuhan sudah kasih kemampuan, apalagi waktu Roh Kudus turun dalam setiap kehidupan kita, maka Roh Kudus bisa menghasilkan sesuatu dari tangan kita. Saudara, waktu tahun 2005, Tuhan suruh kami kembali ke kota Jember. Kami berdua. Kemudian waktu kami berdoa, singkat ceritanya begini. Kami harus kembali ke kota Jember. Waktu kami kembali ke kota Jember, pikiran manusia adalah begini. Saya dulu full timer. Saya hidup dari full time gereja, saya sudah ada pendapatan setiap bulan ada di situ. Sehingga saya tidak pernah musingkan diri untuk gimana, yang penting awal bulan, istilahnya begini, saya dapat gaji. Tapi pada waktu Tuhan utus kembali kami ke Jember, bukan sebagai seorang full timer. Kami berdoa, Tuhan tolong kami. Disitulah kami terus berdoa sama Tuhan, pengalaman dah punya. Buka usaha apa, bisnis apa. Aduh, kami takut, tapi waktu kami melangkah, Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus cuma ingatkan begini, apa yang ada di tanganmu? Apa yang bisa aku kerjakan dengan tanganmu? Saya kerjakan. Kami kerjakan berdua bersama dengan istri. Saya bersyukur waktu istri saya ada di Kalimantan Utara, di Kaltara, di Nunukan. Ternyata Tuhan ajari istri saya bikin kue, cake salju, bikin kue kering, saudaraku, macam-macam, saudaraku. Sehingga kami jualan itu. Kami buka usaha ini, kami buka kerjakan, saudaraku. Dan puji Tuhan, lewat usaha dan pekerjaan Tuhan berkati. Tuhan datangkan berkat. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, mikir lagi, saudara, apa ini lagi? Oke, tahun 2009, pertama kali di kota Jember, waduh, promosi. Satu-satunya saya buka cuci helm. Tuhan kerjakan di situ dengan acara yang ajaib. Saya buka kerja. Artinya begini, saudaraku ya, bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap kita. Yang penting kita tahu siapa yang ada dalam diri kita. Dia mau melakukannya, pekerjaan-pekerjaan itu, ergon itu, menghasilkan sesuatu dari tangan kita. Yang ketiga, kata ergon bicara tentang suatu tindakan perbuatan, misalnya gagasan bekerja, kemudian ya gagasan-gagasan yang dihasilkan. Ergon, pekerjaan yang baik itu dihasilkan dari gagasan. Jadi gagasannya bukan gagasan kecengan, ya, tapi gagasan yang keluar dari apa yang Roh Kudus sedang kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Yang pertama, kuasa itu bergerak. Untuk saudara gini, tumpangan tangan atau sarung sakit, orang sakit sembuh dalam nama Yesus. Saudara diberi kuasa. Jadi jangan takut kalau ada orang sakit, kemudian saudara digerakkan Tuhan, doakan dia. Praktek. Dan yang kedua, kuasa diberikan sama, mengusir setan, menginjak ular dan kalajengking. Tuhan berikan kuasa itu pada kita. Jangan takut kalau Tuhan saudara diutus kemana, saudara jangan pernah takut untuk, waduh nanti kalau ada orang curiga gimana ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya begini, perlindungan Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita. Namun yang ketiga, waktu kuasa Tuhan diberikan kepada setiap kita, Dia memberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus pernah lakukan lewat kehidupannya. Jadi mari kita melihat ini dalam sudut pandang kita, bahwa Roh Kudus
dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, janji Bapa atas kita, yang pertama, dia mentransformasi hidup kita. Lewat apa? Lewat dia yang mengerjakan, dia yang menolong kita melewati setiap proses demi proses. Yang kedua, dia yang memberikan tujuan dalam hidup saudara. Untuk apa saya ada? Menggenapi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Menyatakan Kristus menjadi saksi Tuhan. Dan yang ketiga, kita terima kuasa itu. Kuasa itu ada dalam diri kita. Bukan ada di luar kita, ada di dalam. Ya. Jadi kuasa yang sama ada di dalam diri saya. Dan kuasa yang sama ada dalam diri Bapak Ibu Saudara semua. Kadang-kala kita hanya kagum dengan seorang, wow, orang itu keren, dipakai oleh Tuhan. Saudara pun bisa. Saudara bisa. Perbedaannya cuma gini, kita mau mempraktekkan itu atau tidak. Kita mau mengerjakannya atau tidak. Kita mau melakukannya atau tidak. Simple. Kita mau praktek atau tidak. Kita hanya kagum sama, keren. Nah, saudara bisa. Ngusir setan. Ya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu di kota Jember, 4-5 tahun yang lalu sebelum COVID, sering terjadi kesurupan. Kalau ada teman-teman saudara di tempat kuliah, di sekolah lagi kesurupan, saudara jangan lari, datang. Dalam nama Yesus, setan keluar. Atau kita gini, kesurupan, takut ketularan. Sudah mau pergi, lari. Kesempatan sekarang, praktek iman. Saya pernah saudara, di alun-alun, waktu itu saya masih kerja di alun-alun kota Madiun, itu sering ada orang itu kayak jual obat apa pakai kuasa gelap gitu. Gini. Waktu saya jalan sama temen, saya lihat, ini apa itu? Saya lihat gini, saya bahasa roh, rupanya orangnya tahu. Langsung dia ngomong, minta maaf Bapak Ibu yang punya ilmu lebih tinggi daripada saya. Tolong bantu saya, jangan halangi saya cari nafkah. Saya cuma bahasa roh aja, saya tidak ngapa-ngapain. Dia semua, wah, Bapak Ibu, dia langsung sadar, dia ngerti, dia cari. Dia cuma minta maaf Bapak Ibu yang punya ilmu lebih tinggi daripada saya. Kemudian saya pergi sambil senyum-senyum aja. Gitu ya. Ya, saya sedang cari nafkah. Nah, saudaraku dikasih tahu artinya kuasa ada dalam diri kita, tinggal kita mau pakai atau tidak. Kuasa diberikan kepada setiap kita. Dan di akhirnya kuasanya mengubahkan hidup saudara dan hiduplah bagi kerajaannya, bukan bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati di hari Pentakosta ini. Bukan hanya sekedar peralihan informasi, tapi mari kita, saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau minta sekarang kuasanya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
Ini bukan soal perasaan, tapi ini soal kerinduan. Aku merasa, bukan. Tapi yang Tuhan mau adalah sebuah kesadaran penuh bahwa saudara dan saya membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu lewat perayaan Pentakosta. Dan kalau hari ini kita sedang memperingatinya, Tuhan sedang mengingatkan kembali kepada kita bahwa Roh Kudus ada sekarang ini. Tinggal kita mau dipenuhi, kita mau dikendalikan oleh Roh Kudus atau tidak. Itu adalah keputusan kita, bukan perasaan kita. Kalau saudara ingin dipakai oleh Tuhan, bukan soal perasaan, tapi soal keputusan. Ini aku Tuhan, aku mau dedikasikan hidupku untuk Engkau. Dan aku butuh Roh-Mu Tuhan, memenuhi kembali hidupku. Memenuhi kembali hidupku Tuhan dengan kuasa-Mu. Seberapa banyak saudara yang rindu, saudara buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan katakan pujian ini. Mengalirlah. Tuhan lihat mereka yang mengangkat kedua tangan mereka, membuka hati mereka. Mereka sedang rindu akan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pagi hari ini Roh Kudus hembusi mereka dengan Roh-Mu. Hembusi mereka dengan kuasa-Mu pagi hari ini. Ya, terima kuasanya. Terima dengan iman pagi hari ini dalam nama Yesus. Ya, terima dalam nama Yesus. Terima, Dia sedang menghembusi engkau dengan kuasanya. Dia menghembusi engkau dengan Roh-Nya pagi hari ini. Terima kekuatan baru. Terima kekuatan yang baru. Terima kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau terus bekerja dan berkarya dalam hidup umat-Mu. Keluar dari tempat ini setiap kami yang rindu. Kami sudah menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami sudah menerima pribadi-Mu Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap hidup kami. Untuk kami boleh bergerak, bekerja bersama dengan Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus atas hidup kami pagi hari ini. Penuhkan kami. Penuhkan kami Roh Kudus. Penuhkan kami Roh Kudus. Penuhkan bencana kami Roh Kudus. Penuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima. Kami terima dengan yakin dan percaya. Kami terima dengan iman percaya kami. Bahwa Roh Kudus ada, berdiam dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari olahraga bersama hari ini jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada.
Fellowship Pekerja. Selasa, 2 Juni 2026 pukul 7 malam. Bertempat di Perumahan Gunung Batu D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom, yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi, ibadah anak Rocky setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Haleluya. Sudah diberkati, amin. Amin. Dikobarkan, amin. Ya, kita sudah mendengar firman dari hari Kamis dan hari ini kembali kita diteguhkan untuk kita senantiasa merindukan kehadiran Roh Kudus dalam setiap diri kita, membangun manusia rohani kita supaya iman kita bertumbuh. Jangan sampai saya percaya tidak ada di Rock Jember, saudara ya, kemudian dibilang ibadah lagi, doa lagi, khotbah lagi gitu kan ya. Kalau itu terjadi kayak kami selalu kita dengar Ruben anaknya Pak Johan bilang bayaha ya. Ya betul kan? Kalau misalnya sembahyang lagi lah. Kalau enggak mau sembahyang terus apa, saudara ya? Bukankah Roh Kudus di dalam diri kita itu adalah pribadi yang dapat dinikmati oleh roh kita? Amin. Nah, roh kita itu kalau misalnya dibilang tuh bukan hanya di-recharge, tapi setiap waktu kita perlu Roh Kudus. Hari-hari ini ada begitu banyak kehancuran, kegelapan,
dan juga kemerosotan terjadi di dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata demikian, segala sesuatu yang dapat digoncang akan digoncang, dan hanya tinggal tetap yang tidak dapat digoncang. Apa itu? Adalah roh saudara dan saya yang senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Ya, menegaskan kembali untuk para pekerja, para pelayan Tuhan, fellowship pekerja di bulan Juni yang sejatinya setiap hari Selasa setelah minggu pertama di bulan Juni dimajukan karena tanggal 9 Juni itu ada sidang majelis daerah GBI, yaitu dari BPD Jawa Timur. Maka kita yang menyesuaikan, karena nggak mungkin SMD-nya yang menyesuaikan ke kita. Jadi perhatikan sekali lagi dicatat di jurnal atau di kalender saudara. Jadi fellowship pekerja bulan Juni tanggal 2 Juni Selasa setelah minggu terakhir memang waktu itu ya. Oke, para pekerja yang menangkap sudah informasi ini, memahami, bilang heeh. Oke, siap bekerja di ladang Tuhan. Amin. Oke, selanjutnya kita akan sambut anak-anak kita yang hebat dan luar biasa, anak-anak raja. Tepuk tangan buat mereka. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Saya mengajak seluruh jemaat untuk mengulurkan tangan, mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu di tempat ini mendukung apa yang orang tua doakan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mereka adalah anak-anak pilihan, mereka adalah anak-anak kesukaan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang terbaik yang daripada-Mu itu melimpah dalam kehidupan mereka. Dari kecil mereka dipenuhi dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan pewahyuan. Dari kecil kehidupan mereka dipimpin oleh Roh Kudus-Mu untuk mereka mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Engkau, dan mana yang disukai oleh manusia juga Tuhan. Biarlah kehidupan mereka juga jadi berkat Tuhan, dimanapun anak-anak ini berada Tuhan, baik itu di sekolah, di rumah. Mereka adalah berkat bagi banyak orang Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berkati juga sekolah mereka Tuhan, di sekolah Engkau yang terus mengajar, mendidik mereka Tuhan untuk belajar lebih lagi Tuhan. Demikian juga Engkau yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Selama tumbuh kembang mereka, Engkau yang sudah melimpahkannya Tuhan. Engkau juga yang memberkati para orang tua di dalam mendidik, mengajar anak-anak ini Tuhan. Lebih-lebih lagi untuk pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari seluruh warga kerajaan Allah bangkit berdiri, haleluya. Katakan kanan kiri saudara, katakan tetap membara di dalam Roh Kudus, tetap bergairah bersama dengan Roh Kudus, amin. Mari saling memberkati satu dengan yang lain. Anggur baru tercurah penuhi. Kanan kiri, depan belakang saudara, berkati mereka. Haleluya. Minyak baru urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah melimpah
kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu melalui Roh-Mu yang Kudus, melalui firman-Mu yang mengajar kami, menegur kami. Kami juga berdoa berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam ibadah ini, dari mulai persiapan kemarin sampai hari ini, bahkan kami menyelesaikan semuanya Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan juga pagi hari ini kami boleh punya kesempatan untuk menabur di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mari saudara-saudara, angkatlah tangan-Mu, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Terimalah segenap kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupanmu yang memungkinkan kau menjadi anak-anak Allah dan menjadi saksi Kristus dimanapun kau berada. Karena Tuhan sudah memberkati kehidupanmu, Tuhan sudah memberkati bakulmu, Tuhan sudah memberkati keluargamu, Tuhan sudah memberkati pekerjaanmu, pendidikan studimu, Tuhan sudah memberkati. Dan dimanapun kau berada, kau menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari kita yang siap untuk pulang dan menjadi berkat di luar, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.